Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini di mata kuliah Software Engineering atau Rekayasa Perangkat Lunak, ya, karena saya mengajar dua dengan materi yang sama, sebutan saja yang berbeda. Nah, di sini hari ini saya akan menjelaskan tentang Agile Software Development. Jadi, ini ada 62 slide. Penjelasan saya ini filenya sudah ada di e-learning ya, jadi kalian tinggal download saja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Nah, saya bahas pertama ya, pengembangan perangkat lunak agile atau pengembangan perangkat lunak yang cepat atau rapid software development itu bisa dikenal juga dengan agile development atau agile method. Metode ini dirancang untuk menghasilkan perangkat lunak dengan cepat. Kita ketahui bahwa kadang kita mengembangkan perangkat lunak kalau menggunakan cara tradisional atau metode tradisional yang lama, waterfall dan sebagainya, itu biasanya membutuhkan waktu yang lama. Nah, metode ini yang agile tadi dirancang untuk menghasilkan perangkat lunak dengan cepat, di mana pengembangan perangkat lunak agile ini atau rapid software development memiliki beberapa karakteristik spesifik ya, diantaranya proses spesifikasinya, desain dan implementasinya disisipkan. Tidak ada spesifikasi sistem yang terperinci dan dokumentasi desain yang diperkecil atau dibuat otomatis oleh lingkungan pemrograman yang digunakan untuk menerapkan sistem. Dokumen persyaratan atau biasanya requirement-nya itu dari pengguna itu biasanya hanya garis besar dari sistem yang paling penting saja. Jadi tidak detail seperti itu. Jadi karakteristiknya adalah proses spesifikasi, desain dan implementasinya disisipkan, di mana dokumen persyaratannya biasanya hanya garis besar dari sistem itu. Kemudian sistem dikembangkan secara bertahap. Ya, pengguna akhir atau user akhir dan pemangku kepentingan ini terlibat dalam penentuan dan evaluasi dari setiap kenaikan progres pengembangan. Mungkin dalam prosesnya itu dalam persyaratan baru atau misalkan ada requirement baru biasanya akan diimplementasikan ke versi baru seperti itu. Jadi sistemnya dikembangkan secara bertahap. Kemudian ada karakteristik yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu dukungan alat yang luas untuk mendukung proses pengembangan, yaitu alat yang digunakan termasuk pada alat pengujian otomatis, ya, kemudian alat untuk mendukung konfigurasi dan integrasi sistem, dan alat untuk mengotomatisasi produksi interface pengguna, seperti itu. Jadi ada dukungan alat. Nah, kita lihat nih ya, dalam pengembangan perangkat lunak itu ada plan-based development dan ada agile development. Kalau plan-based development itu biasanya requires change, perubahan request-nya itu seperti ini. Harus ada spesifikan requirement, baru didesain, balik lagi ke requirement engineering seperti itu. Jadi ini lebih membutuhkan waktu karena harus ada validasi-validasi dan pembuatan dokumen secara terperinci. Sedangkan agile development tidak seperti itu. Requirement engineering, desain, implementasi. Requirement engineering, desain, and implementasi. Jadi lebih cepat seperti itu. Ini perbedaan antara plan-based development dan agile development. Nah, kemudian agile method itu merupakan metode pengembangan inkremental di mana peningkatannya adalah kecil. Kemudian rilis baru dari sistem dibuat dengan pelanggan itu setiap 2 atau 3 minggu misalkan, jadi lebih cepat. Mereka melibatkan pelanggan dalam pengembangan proses untuk mendapatkan umpan balik yang cepat tentang perubahan persyaratan. Nah, agile method itu meminimalkan dokumentasi dengan hanya menggunakan komunikasi informal dari pertemuan formal dengan dokumen tertulis. Jadi tidak ada dokumentasi-dokumentasi yang detail seperti itu. Kemudian pendekatan agile ini mempertimbangkan desain dan implementasi itu menjadi kegiatan utama dalam proses pengembangan perangkat lunaknya. Nah,
Agile development juga menggabungkan antara kegiatan elisitasi dan pengujian persyaratan ke dalam desain yang diimplementasikan, seperti itu. Jadi agile itu lebih cepat mengeliminasi beberapa proses, kemudian juga dokumentasinya sedikit dan hanya menggunakan lebih banyak ke komunikasi, seperti itu. Sedangkan pengembangan plan-based development itu mengidentifikasi tahapan dalam proses secara terpisah dengan output yang terkait satu dengan yang lainnya. Keluarannya dari satu tahapan digunakan untuk tahapan berikutnya. Berbeda dengan agile. Kalau agile itu tidak seperti itu. Dia tahapannya tidak terpisah seperti itu. Nah, perbedaan penting yang bisa kita lihat antara pendekatan plan-based development dengan agile ini adalah kalau pengembangan plan-based itu digerakkan oleh rencana aktivitas, sedangkan agile itu tidak. Jadi dia dikembangkan secara natural, kemudian intinya lebih cepat seperti itu dan lebih mudah umpan baliknya. Jadi itu perbedaannya. Nah, ini ada principle of agile method, yaitu pertama adalah prinsip customer involvement. Jadi di sini deskripsinya, customer should be closely involved throughout the development process. Jadi customer ini harus secara dekat terlibat langsung dalam proses pengembangan. Jadi their role is provide and prioritize new system requirement and to evaluate the iteration of the system. Jadi aturannya dihasilkan untuk memprioritaskan persyaratan sistem baru dan untuk mengevaluasi iterasi dari sistem tersebut. Kemudian prinsip yang kedua ada embrace change, yaitu expect the system requirement to change and so design the system to accommodate this change. Jadi mengekspektasikan persyaratan sistem untuk merubah dan juga mendesain sistem untuk mengakomodasi dari perubahan tersebut. Yang ketiga ada incremental delivery. Jadi the software is developed in incremental with the customer specifying the requirements to be included in its increment. Jadi software itu dikembangkan dalam proses dalam secara incremental. Kemudian di sini persyaratan itu dimasukkan dalam incremental tersebut. Jadi incremental kan berkelanjutan gitu ya. Jadi di sini persyaratannya yang muncul ketika ada umpan balik seperti itu. Kemudian ada prinsip in maintain simplicity. Jadi fokus on simplicity in both the software being development and in the development process. Wherever possible, actively work to eliminate complexity from the system. Jadi di sini fokus pada kesederhanaan dari kedua, yaitu softwarenya yang dikembangkan dan proses pengembangannya. Jadi dia lebih simpel. Jadi fokus pada ya proses dan hasil jadi software tersebut gitu. Jadi tidak berfokus pada dokumentasi. Itu untuk agile. Kalau waterfall itu kan dokumentasi harus diverifikasi, harus benar dan sebagainya. Nah, kalau di sini tidak. Nah, di sini prinsip yang selanjutnya adalah people, not process. Nah, ini deskripsinya. The skill of the development team should be recognized and exploited. Team members should be left to develop their own ways of working with the respective process. Jadi, orang yang mengembangkan atau tim itu harus dapat diakui keahliannya sehingga dia dapat bekerja dengan caranya sendiri ya tanpa perspektif proses seperti itu. Jadi lebih simpel, lebih mudah dan lebih cepat. Nah, ini metode agile atau agile method itu berhasil untuk dua jenis pengembangan sistem. Yang pertama adalah pengembangan produk, di mana perusahaan perangkat lunak yang sedang mengembangkan produk berukuran sedang untuk dijual, jadi tidak berukuran level besar. Kemudian pengembangan sistem custom dalam suatu organisasi. Jadi kalau sistemnya bentuknya custom, itu enakan pakai agile method, di mana ada komitmen yang jelas dari pelanggan untuk terlibat dalam proses pengembangan dan di mana ada beberapa kepentingan eksternal dan peraturan yang mempengaruhi perangkat lunak. Jadi ini lebih enak.
Kemudian Agile Development Technique ya, ada beberapa teknik yang ada, contohnya adalah Extreme Programming Development. Kemudian di sini ini di Extreme Program Development itu diciptakan oleh Beck, di mana pendekatan ini adalah versi baru dari suatu sistem dapat dikembangkan oleh pemrograman berbeda, terintegrasi dan diuji dalam 1 hari, seperti itu. Ini Extreme Program. Ini the Extreme Program Release Cycle ya. Pertama, select user story for the release. Jadi pilih dulu story-nya ya, proses yang mana. Kemudian breakdown story to the task. Jadi dari narasi proses yang ada, narasinya dipilih, lalu di breakdown. Dari narasi tersebut ada berapa task kegiatan, kemudian direncanakan rilisnya, baru dikembangkan, diintegrasikan, kemudian dites software-nya, baru rilis software. Setelah dirilis, lalu dievaluasi sistemnya, balik lagi ke select user story for this release, seperti itu. Ini extreme program. Nah, pada extreme program, persyaratan dinyatakan sebagai skenario ya, disebutnya skenario atau cerita pengguna. Jadi kita mendengarkan cerita pengguna sistem tersebut, yang manualnya seperti apa, yang dilaksanakan secara langsung sebagai rangkaian tugas. Kemudian pemrogram bekerja berpasangan, dan tes pengembangan dilakukan untuk setiap tugas sebelum menulis kode. Semua tes harus berhasil dijalankan ketika kode baru diintegrasikan ke dalam sistem ya. Ada jeda waktu yang singkat antara rilis dan sistem, seperti itu. Kemudian Extreme Program itu merupakan manifesto dari Agile ya, di bagian ya. Hal ini terlihat dari prinsip-prinsip dari Extreme Program. 1, pengembangan bertahap. Sama tadi Agile juga bertahap. Kemudian keterlibatan pelanggan didukung. Sama tadi juga si customer atau pelanggan tadi terlibat dalam proses pengembangan perangkat lunak. Kemudian yang selanjutnya orang bukan proses. Jadi ini lebih pada orangnya, bukan proses, dilihat bukan perspektif prosesnya. Perubahan dianut melalui rilis sistem kepada pelanggan karena bentuknya incremental ya. Di sini terlihat jelas bahwa umpan balik atau requirement muncul ketika setelah rilis atau setelah digunakan oleh pelanggan tersebut. Kemudian juga mempertahankan kesederhanaan, di mana di sini didukung oleh refactoring konstan untuk meningkatkan kualitas kode dengan menggunakan desain sederhana yang tidak perlu mengantisipasi perubahan di masa depan, seperti itu. Nah, ini prinsip-prinsipnya dari praktek Extreme Program. Yang pertama ada collective ownership, kemudian ada continuous integration, ada incremental planning, on-site customer, pair programming, refactoring, kemudian simple design, small release, sustainable pace, dan task force development. Collective ownership ya, di sini adalah the pair of developer work on all area of the system so that no island of expertise develop and all developers take responsibility for all the code. Anyone can change anything. Jadi sini adalah sistem itu atau proses pengembangan adalah kepemilikan secara bersama. Jadi semua orang itu dapat merubahnya kapan saja, seperti itu. Jadi ada pair-nya, dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian continuous integration. As soon as the work on a task is complete, it is integrated into the whole system. Jadi ketika sistem yang tasknya selesai, yang tadi kan di stories itu kan dibagi menjadi beberapa task. Nah, ketika tasknya selesai satu, maka dia langsung digabungkan ke sistem besarnya, seperti itu. Kemudian incremental planning. Nah, requirement are recorded on story card and the story to be included in release are determined by the time available and their relative priority. Developer break these stories into development tasks. Ya, di sini seperti yang dijelaskan bahwa dari beberapa dari stories itu dibagi jadi beberapa tasks. Jadi nanti ada beberapa requirement seperti itu. Kemudian on-site customer. Representative on the end user of the system should be available full time for the use of the expert team. Jadi in Extreme Program process, customer is member of the development team and is responsible for bringing system requirement to the team for implementation. Ingat, jadi di sini customer itu menjadi anggota dalam pengembangan perangkat lunaknya. Kemudian ada pair programming.
Developer work in pair, jadi ada gabungan gitu kan, checking each other work and provide the support to always do a good job. Jadi dia melakukan secara bersama-sama. Kemudian refactoring, all developer are expected to the refactor the code continuously as soon as potential code improvement are found. This keeps the code simple and maintainability. Jadi sini ada refactoring itu seperti kalau kita kode yang kita gunakan kembali, seperti bisa kita gunakan kembali. Kemudian ada simple design, yaitu enough design is carried out to meet the current requirement and more. Jadi tetap menggunakan desain yang sederhana. Kemudian small release, maksudnya the minimal useful set of functionality the provide business value is developed first. Jadi ada satu kriteria minimal fungsional yang harus bernilai bisnis itu dikembangkan di awal, seperti itu. Baru selanjutnya itu menambahkan kekurangan-kekurangan dari functionality lagi. Kemudian sustainable pace, yaitu large amount of overtime are not considered acceptable, as the net effect is often the reduced code quality and medium-term productivity. Jadi di sini berkelanjutan ya, bukan hanya sekali saja. Kemudian task force development, jadi an automated unit test framework is used to write tests for new pieces of functionality before that functionality is implemented. Jadi di sini ada pengujiannya pertama, seperti itu. Nih, yang pertama saya bahas user story. Karena persyaratan perangkat lunak itu selalu berubah, untuk menangani perubahan tersebut, Agile Method tidak memiliki aktivitas rekayasa persyaratan yang terpisah. Maka sebaliknya, Agile itu mengintegrasikan persyaratan dengan pengembangannya. Untuk mempermudah ini, ada ide yang disebut menggunakan user story. Dikembangkan dalam sebuah cerita pengguna, dalam sebuah skenario, yaitu seolah-olah pengguna itu cerita apa yang dia alami. Lalu yang kedua, pelanggan dengan tim pengembang mengembangkan story card yang secara singkat menggambarkan sebuah cerita yang merangkum kebutuhan pelanggan. Kemudian tim pengembang kemudian mengimplementasikan skenario itu dalam rilis perangkat lunak mendatang. Jadi berdasarkan cerita tersebut dibuatlah aplikasinya, seperti itu. Nah, ini contoh dari user story. Ini prescribing medication, ini contohnya. Kate is doctor who wishes to prescribe medication for a patient attending a clinic. Jadi cerita bentuknya. Ada if she select her medication, the system asks her to check the dose. Ini jadi Anda nanti kalau membuat user story, saya minta Anda membuat seperti ini. Jadi buatlah user story, berarti Anda menjelaskan, menceritakan pengalaman pengguna. Bentuknya seperti ini. Lalu dari story ini dipecah menjadi beberapa task. Ada dose checking, formula selection, change dose of prescribed drug. Ini berdasarkan cerita ini ya. Jadi ada tiga tugas. Nah, ini adalah contohnya task card. Jadi setelah membuat user stories, kemudian dibuatlah task card. Ini kalau extreme program. Jadi kalau Anda misalkan nanti membuat sebuah skripsi, kemudian skripsinya ada membuat sebuah aplikasi, Anda bilang Agile Development Method. Saya memilih Agile kemudian menggunakan metode teknik extreme program. Tentu di situ tidak ada lagi sistem requirement dan sebagainya. Tapi yang pertama adalah Anda lakukan membuat user story, lalu dibuatlah task-task tadi. Jadi bukan bercerita tentang sistem requirement-nya ini, tidak. Anda harus mengikuti sesuai dengan extreme program ini. Jadi kalau Anda cerita tentang extreme program tapi tidak membuat user story, aneh seperti itu. Kemudian di dalam extreme program practice itu ada refactoring, yaitu prinsip dasar rekayasa lunak tradisional adalah harus mendesain untuk perubahan. Artinya Anda harus mengantisipasi perubahan di masa datang. Nah, kalau extreme program tidak membuang prinsip ini ya, tidak menggunakan prinsip ini. Jadi dia hanya mengeneralisasi ke program untuk mengatasi perubahan. Jadi di sini dia tidak perlu perubahan itu ya, nggak perlu didesain lagi dan sebagainya, tidak, langsung saja seperti itu. Jadi
Tim program itu menyarankan agar kode dikembangkan terus-menerus, berarti tim program mencari kemungkinan perbaikan pada perangkat lunak dan segera mengimplementasikannya. Ya kalau kurang langsung di coding langsung selesai gitu, diimplementasikan terus selesai seperti itu. Jadi tidak perlu balik lagi ke sistem requirement atau balik lagi ke desain seperti itu. Kemudian yang tadi juga test first development, ini sebenarnya penjelasan dari ini ya. Test first development yaitu tim program mengembangkan pendekatan baru untuk menguji program untuk mengatasi kesulitan tanpa spesifikasi. Jadi langsung uji saja. Uji pengembangan, uji inkremental dari skenario, keterlibatan pengguna dalam pengembangan dan validasi pengujian, kemudian penggunaan kerangka pengujian otomatis. Jadi langsung diuji saja. Nah, ini contoh tes first development-nya, misalkan tes dose checking, inputnya apa, tesnya gimana, outputnya hasilnya seperti apa, hanya seperti itu. Jadi tes itu didasarkan pada task-nya. Ini ada task dose checking, maka nanti ada tes first development-nya seperti ini. Jadi ini contohnya. Kemudian pair dia dikerjakan secara berpasangan atau bersama-sama seperti itu. Kemudian ini sama ya, pair maksudnya begitu. Kemudian di sini kita bahas kembali, balik lagi setelah Extreme Program, kita masuk ke inti lagi ke Agile Project Management ya. Setelah kita membahas tentang teknik ya, jadi di dalam metode pengembangan perangkat lunak ada salah satu metode cepat, yaitu Agile, di mana ini tidak berdasarkan perencanaan. Kalau yang lain-lain kemarin kita bahas berdasarkan perencanaan, di mana salah satu Agile method itu ada tekniknya adalah extreme programming. Nah, kemudian bagaimana mengelola project agile ya, yang project untuk agile method ini. Nah, ini ada di sini sudah saya jelaskan penjelasannya. Dalam agile project management tentunya kita dalam setiap project manajemen apapun ada namanya manajer. Nah, manajer ini menyusun rencana proyek untuk menunjukkan apa yang akan dilakukan, kapan disampaikan, dan siapa yang mengerjakan. Nah, di dalam manajemen project agile juga sama. Jadi tetap ada manajer yang menyusun rencana proyek. Proyeknya itu menunjukkan apa, kapan harus disampaikan, dan orang-orang yang mengerjakan itu mengerjakan apa. Nah, itu harus ada juga. Nah, kalau di Agile Project Management di sini perencanaannya informal. Jadi tim mengatur sendiri, tidak menghasilkan dokumentasi, dan pengembangnya direncanakan, siklusnya juga sangat singkat seperti itu. Nah, di sini juga Agile Project Management-nya. Ini contohnya. Scrum team-nya, definisinya, ada development team, kemudian potential shippable product increment, kemudian product backlog, dan product owner. Nah, di dalam agile itu kalau ada yang namanya disebut dengan scrum term ya. Nah, ada development team, yaitu sekelompok pengembang perangkat lunak yang mengatur diri sendiri yang seharusnya tidak lebih dari 7 orang. Kemudian dia bertanggung jawab untuk mengembangkan perangkat lunak dan dokumen proyek penting lainnya. Kemudian ada potential shippable dan potentially shippable product increment. Jadi peningkatan perangkat lunak yang dihasilkan dari sprint. Nah, idenya itu harus berpotensi dapat dikirim. Yang berarti dalam status selesai tidak ada pekerjaan yang dilanjutkan. Seperti pengujian yang diperlukan untuk masukkan dalam produk akhir. Dan artinya tidak salah capai. Jadi di sini ketika ada development team ini, fungsinya dia mengembangkan perangkat lunak, kemudian bertanggung jawab. Nah, kemudian setiap peningkatan perangkat lunak itu dihasilkan dari sprint atau satu sprint yang langsung dikirimkan. Kemudian ada product backlog, yaitu daftar item yang harus dilakukan yang harus ditangani oleh tim Scrum tadi. Mereka mendefinisikan fitur-fitur perangkat lunak, persyaratan perangkat lunak, cerita pengguna, dan deskripsi tugas tambahan yang diperlukan. Seperti itu. Kemudian ada product owner, yaitu seorang individu yang tugasnya adalah mengidentifikasi fitur, persyaratan produk, memprioritaskan untuk pengembangan, dan terus meninjau backlog produk untuk memastikan bahwa proyek harus memenuhi kebutuhan bisnis yang kritis. Seperti itu.
Kemudian Scrum, ini ada pertemuan harian tim yang meninjau kemajuan prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan setiap harinya. Kemudian ada Scrum Master, yaitu bertanggung jawab memastikan bahwa proses Scrum itu mengikuti dan memandu tim di dalam penggunaan Scrum itu efektif. Jadi dia yang bertanggung jawab. Kemudian Sprint itu iterasi pengembangan. Velocity adalah perkiraan banyaknya backlog yang dapat di-cover oleh tim dalam satu sprint. Jadi gini, dalam teknik pengembangan perangkat lunak Agile tadi ada yang disebut dengan Extreme Program, sedangkan dalam manajemennya itu ada namanya Scrum. Nah, Scrum ini membagi kegiatan, membagi orangnya. Jadi Scrum itu dia dalam Agile itu membagi tugas orang-orang yang harus dikerjakan seperti itu. Jadi kalau Anda nanti ditanya pakai Scrum itu, kalau tekniknya pakai Extreme Program, sedangkan manajemen orangnya itu bisa pakai Scrum seperti itu. Nah, Scrum itu adalah metode Agile yang mengikuti prinsip-prinsip dari Manifesto Agile, namun fokus pada penyediaan kerangka kerja untuk organisasi proyek Agile. Nah, tidak mengamanatkan penggunaan praktek pengembangan khusus seperti pemrograman berpasangan atau task force development. Jadi perbedaannya tadi, kalau kalau Extreme Program dia lebih pada pemrogram berpasangan, kemudian task force development, sedangkan kalau Scrum itu lebih berfokus pada kerangka kerja untuk organisasi proyek Agile tersebut, seperti itu. Jadi ada fokus yang bisa perspektif yang bisa berbeda yang dilihatnya. Nah, ini contohnya the Scrum Sprint Cycle. Nah, ini rework to be, ada yang pertama select item dari rework form to be done. Jadi review work to be done. Jadi ada pekerjaan yang sudah selesai yang diambil dari backlog. Pertama, jadi di dalam sebuah proyek Scrum itu ada product backlog, sprint backlog, dan potensial shippable software. Di sini ada product backlog. Itu dihasilkan dari pekerjaan yang sudah selesai ya. Kemudian ini diambil, dipilih, lalu membuat perencanaan sprint ya, muncul di sini sprint backlog. Dari sprint backlog ini diambil satu sprint, lalu dihasilkan potensial shippable software. Jadi potensi software yang akan dikirim. Lalu di sini di review sprintnya. Balik lagi ke review work to be done. Lihat, ambil backlog lagi, select item, plan sprint, muncul sprint backlog, lalu di sprint lagi. Satu sprint ini menghasilkan software yang bisa direview atau bisa dikirim ke pelanggan, seperti itu. Jadi ini Scrum Sprint Cycle. Bentar, ini udah saya jelaskan tadi di gambar. Nah, ini hal-hal yang disukai pengguna tentang metode Scrum. Yang pertama adalah produk dipecah menjadi satu set potongan yang dapat dikelola dan dimengerti, yang dapat berhubungan dengan pemangku kepentingan. Kemudian persyaratan yang tidak stabil, tidak menghambat kemajuan. Seluruh tim memiliki visibilitas segalanya dan akibatnya komunikasi dan moral tim meningkat. Jadi di sini lebih mudah untuk komunikasinya. Pelanggan melihat pengiriman kenaikan tepat waktu dan mendapatkan umpan balik tentang bagaimana program kerja. Kemudian kepercayaan antara pelanggan dan pengembang dibangun dengan positif, seperti itu. Jadi ini adalah hal yang disukai tentang Scrum. Nah, ini contoh distribusi Scrum-nya tadi ya, bisa menggunakan yang pertama, product owner should visit developer and try establish a good relationship with team. Jadi ini ada product owner yang mengunjungi pengembang, kemudian real time communication antara team member, kemudian secara continuous integration, jadi secara berkesinambungan mengintegrasikan ya. Kemudian ada
pengembangan, lingkungan pengembangan untuk seluruh tim, kemudian ada video conference. Jadi ini distribusinya. Proses distribusi Scrum itu seperti ini. Kemudian scaling agile method memiliki aspek yang terkait scaling up dan scaling out. Scaling up, metode ini untuk menangani pengembangan sistem besar yang terlalu besar untuk dikembangkan oleh satu tim kecil. Kalau scaling out, metode ini tim pengembang khusus menjadi lebih luas, digunakan di perusahaan besar yang memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi ada dua scaling. Kemudian praktek problem with agile method. Nah, ini pendekatan agile itu menyajikan beberapa masalah. Yang pertama, informalita pengembangan agile biasanya tidak sesuai dengan pendekatan hukum. Untuk didefinisikan di kontrak sangat susah. Kemudian metode agile paling tepat untuk pengembangan perangkat lunak baru daripada pemeliharaan perangkat lunak. Kemudian metode agile dirancang untuk tim kecil yang berlokasi bersama. Tapi kalau di lokasinya berbeda, susah seperti itu. Kemudian masalah kontrak dapat menjadi alasan utama ketika metode agile digunakan. Jadi kalau kita mau hanya untuk yang aplikasi baru, bukan aplikasi pengembangan, yaitu jangan menggunakan agile seperti itu. Nah, 3 masalah yang muncul dalam agile itu adalah kurangnya dokumentasi, menjaga pelanggan tetap terlibat. Bisa jadi pelanggan nggak mau terlibat. Nah, ini akan menjadi masalah di agile, tim pengembangan berkelanjutan seperti itu. Nah, ini agile dan plan driven. Faktor yang memilih pengembangan berbasis rencana atau agile driven adalah satu, sistemnya, tim, dan organisasinya. Jadi kalau kita mau milih yang mana nih, berbasis perencanaan atau agile development, itu bisa dilihat dari sistem, tim, dan organisasinya. Sistemnya, tipenya bagaimana, scale-nya seperti apa, regulasinya seperti apa, lifetime-nya bagaimana. Itu dari sisi sistem. Kemudian dari timnya, teknologinya, distribusinya, kompetensinya seperti apa. Kalau dari organisasi, kontraknya seperti apa, delivery-nya seperti apa, dan kulturnya bagaimana. Nah, berdasarkan faktor-faktor ini, kita bisa milih apakah kita base plan development atau agile development. Jadi ini contoh ya, kunci-kunci isu terkait agile atau plan driven. Berapa besar sistem yang sedang dikembangkan. Kalau semakin besar ya lebih baik plan driven, jangan yang agile. Kemudian jenisnya yang dikembangkan itu seperti apa? Apakah sistemnya membutuhkan analisis sebelum implementasi atau tidak? Kalau membutuhkan analisis sebelum implementasi, ya pakai plan. Kalau tidak membutuhkan analisis, ya langsung agile. Berapa umur sistem yang diharapkan? Apakah sistem yang tahan lama? Tentunya sistem yang tahan lama membutuhkan dokumentasi dan desain untuk mengkomunikasikan maksud dari asli sistem tersebut. Maka di sini jangan pilih yang agile, pilihlah plan driven. Kemudian apakah sistem tunduk pada regulasi eksternal? Ya kalau berhubungan dengan regulasi atau hukum, maka lebih baik plan driven. Selain itu juga ada faktor yang berkontribusi pada kompleksitas sebuah pengembangan perangkat lunak. Contohnya, misalkan sistem yang dikembangkan adalah system of system. Kemudian sistem konfigurasinya. Kemudian regulatory constraint-nya. Jadi di sini kalau kita mau memilih sebuah metode, apakah ini mau masuk ke plan driven atau agile method, itu kita perlu pertimbangkan apakah sistem tersebut memerlukan sistem requirement yang terdokumentasi dengan baik atau tidak. Kalau membutuhkan sistem requirement yang detail, kemudian dokumentasi yang baik, atau mungkin nanti ini akan pengembangnya akan ganti nih tahun berikutnya, bukan dia lagi dan sebagainya, maka kita pilih yang
plan driven karena dokumentasinya lengkap sehingga kita tahu betul arsitektur sistem yang kita bangun seperti itu. Ini contoh-contohnya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Dalam pengembangan perangkat lunak pertemuan yang lalu kita kenal dengan plan driven development. Kemudian yang sekarang kita bahas agile. Nah, memilih agile atau plan driver itu ada beberapa faktor. Kita lihat dari sistemnya, kita lihat dari timnya, kita lihat dari organisasinya. Nah, dari sini kita harus bisa memilih mana yang kira-kira yang tepat. Makanya kalau kita skripsi itu jangan langsung ujuk-ujuk memilih pakai metode A. Ya, itu kenapa memilih metode yang itu? Model proses ya, bukan metode ya. Model proses pengembangan perangkat lunak itu karena melihat dari segi 3 tadi. Berdasarkan 3 segi tadi atau 3 faktor tadi, Anda baru memutuskan. Karena dari sisi pengembangan agile itu memiliki karakteristik yang biasanya cocok hanya untuk sistem yang baru, yang berskala sedang, kemudian juga yang pelanggan terlibat di dalamnya gitu. Karena kadang ada sebuah pengembangan perangkat lunak itu pelanggan nggak mau ikut campur atau nggak mau terlibat di dalamnya, hanya berpikir perspektifnya dia saja seperti itu. Jadi kita harus bisa melihat. Tapi kalau misalkan pelanggannya itu enak ya, biasanya kita memilih yang agile. Tapi kalau pelanggannya nggak enak, lebih baik pilih yang plan driven karena kalau kita tidak memilih yang tepat, nanti rugi di pengembang perangkat lunak itu. Itu saja mungkin dari saya. Nanti hari ini akan saya tugaskan Anda untuk praktek ekstrim program, di mana saya minta untuk membuat sebuah user story yang kemudian dibuat task story, task card ini ya. Task card ini dibuat nanti yang ini dan ini tuh diambil berdasarkan hasil contohnya Anda mengunjungi sebuah klinik, rumah sakit, kelurahan, sekolah dan sebagainya ya. Ini tugas individu. Jadi Anda lakukan observasi atau wawancara ke suatu institusi, lembaga yang intinya organisasi. Dari hal tersebut kemudian Anda buat yang namanya user story dan task ya, task story seperti itu ya. Dari task, jadi user story bisa terdiri beberapa task. Itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini. Semoga penjelasan ini dapat dipahami. Untuk selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang requirement engineering. Nah, requirement engineering ini minggu depan Anda akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Dari tahap ketika kita kenal cerita, dapat cerita dari seorang pengguna, maka kita akan tahu kira-kira pengguna itu butuh apa. Nah, itu ada di requirement engineering. Nanti semua ininya Anda dapat download materinya di sini dan videonya nanti juga akan saya upload di e-learning. Itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.